Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo WD Villa semuanya. Selamat datang di YouTube channel WD Muslim, dan hari ini konten yang sangat berbeda, yaitu kontennya Tanya Ustadz. Dan kita sudah merangkum banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke Instagram WD, yaitu di @WDMuslim_official ya. Dan hari ini sangat spesial banget. Kita kedatangan Ustadz yang sangat luar biasa sekali. Ya, udah terkenal banget. Pasti WD Villa atau teman-teman udah pada tahu lah karena sering muncul di TV, Pak. Kita langsung aja, ada Ustadz Deden. Halo Pak Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita bakalan tanya Ustadz, dan hari ini temanya sudah kita tentukan, yaitu makna ujian bagi seorang muslim. Tapi sebelum kita masuk ke definisi makna ujian bagi seorang muslim, buat WD Villa jangan lupa subscribe dulu channel YouTube ini di WD Muslim. Langsung aja subscribe, dan jangan lupa pencet loncengnya ya, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu biar video ini bermanfaat untuk teman-teman kalian juga. Kalau gitu kita langsung aja tanya ke Ustadz Deden. Siap. Makna definisi ujian bagi seorang muslim dulu lah. Boleh diceritakan dulu ke teman-teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji sejati serta puja sempurna hanya milik Allah Rabbul Izzati, Allahu Rabbul Alamin, Allahu Azza wa Jalla. Dialah Allah yang selalu senantiasa memberikan, mencurahkan, serta menganugerahkan kepada kita semua karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan, sehingga kalau kita hitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, kita tidak akan mampu, kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung betapa banyaknya karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya yang selalu istiqomah mencintai beliau. Sahabat WD Villa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tema yang diketengahkan ini sangat menarik sekali. Makna ujian bagi seorang muslim. Betul. Sebelum masuk ke tema, saya tanya ke Kang Rere. Iya. Kang Rere, dalam kehidupan Kang Rere yang dijalani ini pernah nggak mendapatkan ataupun mengalami yang namanya ujian? Wah, banyak sekali Ustadz. Banyak sekali. Banyak sekali. Kalau dibilang, kalau mau dijabarin terlalu banyak ya. Tapi pasti setiap orang itu selalu mendapatkan musibah lah ya, atau misalkan ujian. Itu pasti selalu ada sih. Selalu ada ya? Selalu ada. Termasuk dengan hadirnya ujian COVID-19. Betul, itu sangat Kondisi ujian. Kang Rere, perekonomian juga terdampak ya? Sangat sekali. Dan ini mewakili juga teman-teman, Betul. sahabat WD Villa yang saat ini sedang menyaksikan, kemudian juga qadarullah ya. Tidak ada yang kebetulan ya. Qadarullah, betul. Allah Subhanahu wa taala berikan ujian dengan PHK. Betul. Nah, maka tema ini sangat menarik. Jangan sampai dilewatkan ya. Betul. Maka dari itu like, share, komen, dan subscribe. Betul. Jadi buat WD teman-teman ya, buat WD Villa wajib banget nge-share ke teman-teman kalian, karena ini video yang sangat bermanfaat sekali lah ya. Insya Allah. Kenapa tadi saya mengawali pertanyaan ke Kang Rere? Karena memang dalam perjalanan hidup manusia, dari manusia pertama sekarang sampai yang akan datang, ujian itu pasti akan selalu menimpa pada diri kita. Nah, bagaimana kemudian sikap kita sebagai seorang muslim manakala diberikan ujian? Kalau Anda buka di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, surat ke-29, ayat kedua sampai dengan ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka dibiarkan saja mengatakan amanah, kami beriman. Wa hum la yuftanun, padahal mereka tidak diuji atau belum diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Ada dua sikap, fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu. Allah tahu
siapa di antara mereka yang semakin membenarkan Allah. Allah tahu siapa di antara yang diberikan ujian itu semakin mencintai Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin taqarrub kepada Allah. Wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah pun tahu siapa orang-orang yang ketika diberikan ujian justru mendustakan Allah, justru menjauhi Allah, justru bermaksiat kepada Allah. Nah, tentunya bagi kita sebagai seorang muslim, sikap yang harus ada pada diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin ketika diberikan ujian adalah semakin membenarkan Allah Subhanahu wa taala, semakin mencintai Allah, semakin taat kepada Allah. Kalau bicara mengenai ujian, yang Kang Rere bayangkan ataupun yang ada di pikiran Kang Rere, dengar kata ujian itu biasanya sesuatu yang menyakitkan, menyedihkan, keburukan atau kebaikan? Kalau saya sih lebih ke apa ya? Lebih ke ujian yang Dengan berat kata aja. ujian aja. Dengan Dengan kata ujian itu apa yang terbayang? Yang terbayang sekolah. Sekolah, oke, bagus, nggak apa-apa. Ujian kan ada ujian. Betul. Terus kalau misalkan kita kena musibah juga. Nah, musibah juga. Nggak punya uang? Nggak punya uang itu ujian. Enggak juga sih. Nggak punya uang curhat ya? Nggak curhat sih. Curhat. Ya, memang kalau dengar kata ujian, ini mayoritas orang berpandangan ujian itu selalu hanya identik dengan keburukan, Betul. kepahitan. Ya. Nggak punya uang, di PHK ya, datangnya COVID-19, Betul. kemudian banyak hal-hal yang sifatnya adalah keburukan. Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Anda bisa buka surat Al-Anbiya ayat 35, surat Al-Anbiya ayat 35, surat ke-21. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala sebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, menunjuk mautnya ke sini. Jangan ke saya dong. Kullu nafsin dha'iqatul maut. maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang berjawa pasti akan merasakan mati. Ya? Belum. Oh, belum. Karena belum nikah ya. Oh, udah, Pak. Oh, sudah nikah ya? Sudah. Baru nikah kemarin pas Covid. Pas COVID. Jadi banyak banget ujiannya. Jadi kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami pasti akan memberikan ujian kepadamu bisyarri wal khairi, dengan keburukan dan kebaikan. Fitnah sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Jadi di surat Al-Anbiya ayat 35 jelas ada kalimat asyar dan al-khair. Ya, asyar bisyarri wal khairi, keburukan dan kebaikan itu adalah ujian. Cobaan. Oke. Nah, jadi dari ayat ini jelas pandangan kita yang sebelumnya hanya pada satu sisi, satu aspek, ujian itu kepahitan, ujian itu nggak punya uang gitu kan, ujian itu mungkin sudah lama ngejomblo gitu kan. Ya, aduh. Padahal itu termasuk ujian juga ya. Padahal ujian juga. Padahal Kang Rere baru nikah juga itu ujian. Iya, betul. Kita alhamdulillah ya diberikan kesehatan, itu adalah ujian. Anda punya banyak harta juga ujian. Jadi ujian itu sifatnya bukan hanya keburukan saja, tapi kebaikan yang saat ini Anda nikmati itu pun merupakan ujian. Oke. Tapi Pak Ustadz, kalau misalkan perbedaan ujian sama musibah itu apa sih sebenarnya? Nah, bicara mengenai perbedaan ujian dengan musibah, ujian itu cobaan yang Allah timpakan kepada orang-orang yang beriman, baik itu kesenangan maupun keburukan. Ya, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Jadi sekali lagi kalau bicara ujian, jangan kita hanya berpikir keburukan saja, tapi kebaikan juga ujian. Punten ya, followernya berapa di Instagram? Saya baru sedikit, Pak Baru Ustadz. sedikit ujian. Ini Aduh, followernya Weidi udah 18,6 ribu, banyak banget ya. Banyak. Ujian. Punya banyak followers, punya banyak subscriber, gitu kan? Ujian juga ya. Viewer kita ditonton lebih dari 50 juta orang. Ya, amin. Itu pun adalah ujian. Jadi popularitas, ketenaran, viral juga adalah bagian dari ujian. Kadang-kala orang jadi suka lupa ya. Nanti insya Allah kita bahas mengenai apa sih ujian yang terberat biasanya yang dialami oleh manusia. Ya, yang kedua adalah cobaan, musibah. Musibah itu identik dengan penderitaan. Ya, musibah itu teguran yang Allah berikan juga kepada orang yang beriman. Dan musibah itu, kalau dengar kata musibah pasti sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, betul. Kalau ada seseorang yang kemudian sangat kita cintai, sangat kita sayangi ya, meninggal dunia, itu adalah bagian dari musibah.
Ya. Dan musibah itu kalau kita rujuk kembalikan kepada Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat kedua ayat 155, 156, Anda baca juga di 157 jelas sekali. Musibah yang Allah timpakan itu berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Tapi bersyukur bagi orang-orang yang berikan gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu apabila diberikan musibah, orang yang ketika diberikan musibah itu qalu, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami pun akan kembali kepada Allah. Maka kalau musibah tersebut kemudian kita hadapi ya, kita jalani dengan penuh kesabaran, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sekilas mengenai perbedaan ujian dan Kalau diputusin cinta itu maksudnya musibah apa ujian, Ustaz? tergantung. Tergantung kita menyikapinya seperti apa mungkin ya. Betul. Kayaknya pengalaman ya. Ya. Si Teteh lagi nonton. Oke, kalau gitu Pak Ustadz, ini udah ada mention yang masuk ke Instagram @ydmuslim_official. Udah ada yang nanya, ini dari @buntil_fc, katanya assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ujian paling berat dalam hidup ini menurut Ustadz apa? Katanya gitu. Ya, ujian yang paling berat dalam hidup ini ujian kenikmatan. Oke. Ya, karena kalau bicara mengenai ujian kepahitan kan biasanya orang tuh langsung kembali kepada Allah, langsung ingat kepada Allah. Oh iya. Ya, Betul. tadi ya kata Kang Rere ya, diputusin. Alhamdulillah ya, diputusin alhamdulillah. Jadi tidak pacaran. Betul. Ya, mengarah ke yang serius. Jadi ketika seseorang diberikan ujian, kemudian ya ujian kepahitan lah sebut ya. Sebut saja di PHK. Kita kadang-kala langsung mengingat Allah ya. Jadi ke masjid ya, jadi cinta Quran, berzikir gitu kan dan sebagainya. Tapi kadang-kala yang menjadi manusia lupa itu adalah dengan ujian kenikmatan. Yang paling sulit itu ya. Paling sulit. Ini kalau Anda baca di surat Al-Ma'arij surat ke-70 ayat 19 sampai dengan ayat 22, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat mengeluh. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila diberikan keburukan, jazu'a, berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a, dan apabila diberikan kebaikan berupa harta, manu'a, pelit, tikir. Oke. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Nah, jadi sahabat fillah, di fillah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, menurut hemat saya ujian yang berat itu adalah ujian kenikmatan. Yang paling berat itu yang paling berat. Tapi kalau kita menyikapi ujian kenikmatan itu sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, kata Rasulullah, menakjubkan ini setiap perkara orang mukmin, ya, seluruh perkara orang mukmin, dan ini hanya diberikan ataupun hanya ada pada diri seorang mukmin. Apa itu? Ketika diberikan kenikmatan, anugerah, syakaro, bersyukur, dan dia akan mendapatkan kebaikan. Begitupun yang kedua, ketika diberikan musibah, ketika diberikan kepahitan, lantas dia bersabar, maka itu pun adalah kebaikan baginya. Oke, luar biasa sekali. Oke, ini ada yang udah instastory juga, udah nge-tag ke @ydmuslim_official. Ini dari @saturagu. Katanya gini, assalamualaikum Pak Ustadz, ujian hidup yang paling sulit untuk ditempuh. Ujian hidup yang paling sulit untuk ditempuh ya. Ujian hidup seseorang yang paling sulit untuk ditempuh adalah ketika tadi, ini hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya ya, yakni kenikmatan. Ya kalau bicara mengenai kenikmatan, Kang Teguh ya, Kang Teguh ya, Kang Teguh. Memang Kang Teguh Pak yang oh iya betul ya. Teguh ya. Iya. Tapi namanya satu ragu. Berarti ragu. Satu teguhnya. Kalau banyak jadi dua ragu. Bukan satu karena ragu-ragu. Oh bukan dong. Jadi kenikmatan ini mohon maaf ya, kadang-kala ketika kita lagi punya uang nih, kita lagi punya uang, kita pelit. Sifat kita sebagai manusia ya, lagi punya uang, punya harta, pelit. Tapi manakala Allah Subhanahu wa taala berikan ujian, ya datangnya COVID-19, lantas
semua proyek-proyek kan kita lihat teman-teman kita ya Pada pending semua. pada pending ya, kemudian tak sedikit yang di PHK. Mulailah kita berkeluh kesah. Hai, kemana waktu kita memiliki keluasan rezeki? Betul. Maka kata Rasulullah SAW, igtanim khomsan qabla khomsin. Inilah yang kemudian menginspirasi ya teman-teman dari grup nasyid Raihan. Ya, dengan judul Ingat 5 Perkara Sebelum Datangnya 5 Perkara. Judul nasyidnya sih demi waktu ya. Ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Nah, di antara ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara itu adalah waktu luangmu, manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sempit. Ya, termasuk juga waktu kaya. Betul. Sebelum datangnya waktu Miskin. miskin. Maka kalau 5 perkara, ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, ya kita pegang kuat, insya Allah ya ujian sebesar, sehebat apapun kita akan siap untuk menghadapi. Oh, luar biasa sekali. Terus ini ada satu lagi. Ini mah dari saya sendiri sih Pak Ustaz. Oh, siapa? Instagramnya nanti kan di follow. Saya Instagramnya Rere Reza. Siap. Ini kalau manfaat ujian hidup sendiri itu apa sih Pak Ustaz? Ya, manfaat ujian, ujian itu memang ada manfaatnya. Manfaat ujian yang pertama itu adalah meninggikan derajat orang-orang yang diuji. Tadi Kang Rere sudah memberikan contoh ya. Satu hal misalkan seorang siswa ya, kalau ingin naik kelas peringkat yang terbaik ya nomor Ujian 1, dulu. maka mau tidak mau harus Ujian dulu. ujian. Oke. Nah, nanti kan guru juga akan mengetahui ya sejauh mana kemampuan siswa tersebut. Ya, mahasiswa pun demikian ya. Dia nggak mungkin tiba-tiba menyandang gelar S1 ya, serata 1, serata 2, serata 3 kalau dia tidak diberikan ujian. Pasti adanya ujian. Sehingga dosen mampu menilai ya, apakah ini Kang Rere ini nilainya ternyata cum laude. Amin. Ya yang terbaik ya, dilihat dari ujian kan ya. Iya, Lihat betul, dari betul, ujian. betul. Begitupun orang mukmin, kita sebagai orang mukmin pun pasti diberikan ujian. Ujian orang mukmin dulu juga pernah terjadi yang namanya wabah ya, pandemi ya, dulu terjadi namanya wabah taun. Oh, zaman dahulu. Zaman dahulu ya, terjadi merebaknya, mewabahnya suatu penyakit di suatu daerah ya, wabah taun. Kemudian tidak dibenarkan kata Nabi orang-orang yang berada di daerah tersebut untuk keluar ke daerah yang lain. Dan ini hadisnya kalau Anda baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab sabar dijelaskan, hadisnya dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani taun, bertanya seputar taun. Ya. Apa yang disampaikan? Fa akhbaraha annahu kana adzaban yab'atsuhullahu ala man yasha'u faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minina falaysa min 'abdin yaqa'u fit ta'uni fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Harus dibaca hadisnya. Karena kalau nanti keliru viral bahaya. Betul. Ya, Takut. nanti netizen. Netizen kan maha benar, Pak Ustaz. Selalu maha benar. Salah netizen. baca bahaya. Betul. Nah, Sekarang makanya saya sedikit. Betul, saya lebih baik bawa bukunya, bawa kitab. Soalnya kalau netizen suka dipotong-potong, Pak Ustaz. Nah, ini bahaya. Takut ya. Betul. Apa terjemahnya? Ini hadisnya riwayat Bukhari. Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang wabah taun. Maka Rasulullah memberitahukannya bahwa wabah taun ialah suatu siksa Allah yang dikirimkan kepada siapa saja yang dikehendakinya, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi para hambanya yang beriman. Maka seorang mukmin yang berada di daerah itu jika sadar dan ikhlas karena mengerti tidak akan terkena itu kecuali dengan izin Allah, takdir Allah, maka Allah akan mencatat baginya sebagai pahala seorang mati syahid. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ketika seseorang diberikan ujian, sebut saja hadirnya COVID-19, ya, adanya corona, ini kalau sabar menjalaninya, maka Allah berikan rahmat. Betul. Ya, yang sedang menyaksikan, kemudian mungkin ada di antara Anda saudara, keluarga yang qadarullah ya terkena positif ya, terkena COVID-19, sabar dalam menjalaninya, maka rahmat Allah akan diberikan kepadanya. Ketika qadarullah ternyata meninggal Kang Rere ya. Nah, meninggalnya ini meninggal syahid karena dia sabar, dia tabah dalam menjalani ujian tersebut. Itu manfaat yang pertama dari ujian.
Oke, oke. Yang kedua, manfaat ujian itu sebagai penembus dosa. Ya, kita sering dengar Kang Rere kalau jenguk orang yang sakit atau mungkin kalau sekarang mungkin banyaknya keterbatasan untuk datang ke orang yang sakit, Betul, ya. betul. Kemudian Kang Rere bilang kepada orang yang sakit itu, kepada teman yang sakit itu, semoga sakitnya menjadi penggugur dosa. Sering dengar itu nggak? Oh iya. Semoga sakitnya menjadi penggugur dosa. Betul, Ya. betul. Jadi Anda sakit, Anda kemudian nggak punya uang, ya, kekurangan harta dan sebagainya, itu akan menjadi penggugur dosa. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, ya, Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, "Ma yusibul muslimu min nasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghamin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu." Tiada seorang mukmin, tiada seorang muslim yang menderita kesusahan, penyakit, kemudian juga kelelahan, ya, bahkan gangguan berupa duri, melainkan semuanya itu akan menjadi penggugur bagi dosa-dosanya. Dua aja dulu Ya. Tapi ini kan Jangan. buat WD Villa, jadi Ya. kebanyakan sekarang kan orang-orang atau WD Villa mendapat ujian gitu kan. Udah di PHK, terus proyekan tidak tembus atau misalkan lagi di pending. Ada gak Pak Ustadz doa ketika mendapat ujian? Doa ketika mendapatkan ujian, doa ketika mendapatkan musibah juga, ini doanya ada, ya. Anda bisa buka surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 156, ya. Posisi sebelah kiri bagian atas. Oh, di sebelah kiri Ada bagian atas posisinya. banyak Al-Baqarah, ya. Jadi buat WD Bagian Villa atas boleh dibuka. agak ke tengah, ya, Agak dikit, ke tengah. ya. Atau kalau lebih baik mending baca semua aja, ya. Baca semuanya. Jadi di surat Al-Baqarah 156 itu jelas sekali, ya. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kita sering lihat juga di bukan keranda, ya, di bungkus keranda itu yang warna hijau, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ketika Anda dapat musibah, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan bukan hanya kematian aja. Iya, Ya. soalnya Pak Ustadz sering banyak banget kalau misalkan teman-teman itu bahwa mendefinisikan innalillahi itu hanya untuk orang meninggal. Padahal kan bukan sebenarnya, padahal ya. tidak hanya untuk yang meninggal, ya. Bukan hanya untuk yang meninggal, ketika kita kesandung, ya, kemudian juga suatu saat kemudian dapat musibah yang lainnya, tiba-tiba ban motor kempes, musibah kan? Iya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian disambung dengan kalimat berikutnya, Allahumma ajirni fi musibati wa khulufli khairan minha. Inna lillahi, kita terjemahkan Kita terjemahkan. biar jelas, ya. Betul. Biar jelas, betul. biar paham. Inna lillahi, inna sesungguhnya kami, lillahi milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami, inna lillahi sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya ilaihi rajiun, kami pun akan kembali kepada Allah. Ya, wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Allahumma ajirni, Allahumma ya Allah ajirni, berikanlah pahala ganjaran kepadaku fi musibati, atas musibah yang menimpaku, wakhlufli khairan minha, dan ganti musibah ini dengan yang baik. Dengan yang baik. Ya, satu saat mungkin Kang Rere ke masjid, Betul. ya, pakai sendal jepit, tiba-tiba hilang musibah. Ganti sama Carville. Merah kita. Oh iya. Gak apa-apa, siapa tahu mau endorse Pak Ustadz. Silakan, ya. Tiba-tiba kemudian hilang sendal jepit itu. Pas baca doa itu, ya qadarullah, tiba-tiba ada yang ngasih sendal, ya, jangan sebut mereknya. Swallow jangan, ya. Itu Kang. Oke. Kalau gitu jadi buat ini ya, yang terakhir nih Pak Ustadz, ya. Makna ujian hidup untuk seorang muslim nih. Ya. Baik, bicara mengenai makna ujian hidup bagi seorang muslim, ya tentu banyak sekali makna manfaat yang bisa kita raih, bisa kita gapai, ya. Selain 2 poin tadi, pertama makna ataupun manfaat ujian bagi seorang muslim itu adalah meninggikan derajat orang yang diuji. Kedua, penembus dosa, ya, ketika diberikan ujian. Dan yang ketiga, ujian itu memiliki makna ataupun manfaat, kita semakin yakin akan pertolongan Allah, ya. Itu dirujukan, dikembalikan, dibuka
Penjelasannya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 214, Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepadamu ujian sebagaimana halnya orang-orang sebelum ataupun orang-orang terdahulu sebelum kamu. Massathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu. Orang-orang sebelum kita ini mereka diberikan ujian dengan malapetaka, dengan kesengsaraan, wazul silu, serta digoncangkan dengan berbagai cobaan, dengan berbagai ujian, berbagai macam cobaan. Kemudian hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, mata nasrullah, bilakah datang pertolongan Allah? Ala, ingatlah, inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Jadi dari ayat ini jelas kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya makna ujian bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim itu juga termasuk poin yang ketiga, kita semakin yakin akan dekatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa sekali Pak Ustadz. Jadi buat WD Villa yang pengen nanya-nanya juga boleh ya, langsung aja ke Instagram WD di @WD_Muslim_official. Tapi di next tema mungkin ya. Ya. Jadi hari ini temanya sudah mungkin ada sedikit sedikit kesimpulan mungkin dari Pak Ustadz tentang makna ujian bagi seorang muslim. Ya, kesimpulannya makna ujian bagi seorang muslim, saya kembalikan kepada hadis Rasulullah SAW. Ini hadisnya sangat populer dan sering kita dengar ya. Hadisnya riwayat Syuhaib bin Sinan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami heran, ajaban li amril mukmin. Kami heran dengan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya segala urusannya adalah baik semua dan tidak akan diraih oleh siapapun kecuali oleh orang yang beriman. In asabathu sarra syakara, jika ia mendapatkan kebahagiaan, syakara, bersyukur. Maka orang mukmin itu ketika mendapatkan kebahagiaan harus bersyukur, jangan lupa diri bahwasanya kebahagiaan ini adalah dari Allah ya. Fakana khairal lahu, kata Rasulullah, itu adalah kebaikan bagi dirinya. Wa in asabathu darra, dan jika ia mendapatkan darra, kesulitan, sobaro, ia bersabar, fakana khairal lahu, dan itu juga kebaikan bagi dirinya. Nah, ini menjadi statement terakhir ya, kesimpulan ataupun closing. Ketika kita diberikan ujian, apakah itu ujian kebaikan ataupun ujian keburukan, maka kembalikan kepada Allah. Ujian kebaikan kita makin syukur, ujian keburukan, kepahitan dan sebagainya, kita pun semakin sabar dalam menjalaninya. Luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz, luar biasa hari Sama-sama. ini. Sangat seru sekali ngebahas dari makna ujian bagi seorang muslim. Jadi buat WD Villa, yuk langsung aja buat kamu yang pengen tanya-tanya langsung Ustadz, boleh banget ya. Tapi sebelum itu, WD Villa wajib banget untuk subscribe channel YouTube ini di WD Muslim. Langsung aja subscribe ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya biar langsung ada notifikasi ketika kita upload video yang baru ya. Jadi buat teman-teman juga jangan lupa follow Instagram kita di @WD_Muslim_official. Nah di situ buat kamu ya WD Villa yang pengen tanya-tanya, langsung aja nanti instastory terus tag ke akun WD Muslim_official dengan hashtagnya Tanya Ustadz, dan jangan lupa juga tag ke akun Instagramnya Pak Ustadz juga. Di mana Pak Ustadz? Ustadz Dede Nugraha. Oke, di @UstadzDedeNugraha ya. Langsung aja kamu, tapi temanya kita yang tentuin dong buat minggu depan. Jadi buat kamu pantengin terus pokoknya Instagramnya WD Muslim_official, karena tema selanjutnya akan kita posting di Instagram WD Muslim_official. Kalau gitu terima kasih ya Pak Ustadz ya, hatur nuhun sekali. Kalau gitu Reza pamit dari Tanya Ustadz. Sampai bertemu di Tanya Ustadz episode kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.